duka mendalam kembali menyelimuti Ikatan Dokter Indonesia, IDI, khususnya di Medan dan Sumut. Dua dokter spesialis meninggal dunia akibat terserang COVID-19. Keduanya adalah Dr. Daud Ginting PPD FINASIM dan Dr. Edwin Parlindungan Marpaung Sport. Mereka adalah dokter ke-99 dan 100 yang gugur akibat COVID-19. Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Fakih menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 100 orang rekan sejawatnya. Ia juga menyampaikan ucapan duka kepada petugas kesehatan lainnya yang telah gugur. Sejawat dokter yang gugur dalam penanganan COVID-19 sudah mencapai 100. Demikian juga petugas kesehatan lainnya yang gugur juga bertambah, ujarnya. Untuk diketahui, BPS mencatat jumlah dokter di Indonesia pada 2019 sebanyak 81.011 orang. Sebaran terbanyak terpusat di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta 11.365 orang, Jawa Timur 10.802, Jawa Tengah 9.747, dan Jawa Barat 8.771. Platform Informasi dan Data COVID-19 Indonesia Pandemic Talk sempat melakukan analisis kematian dokter menggunakan data IDI pertanggal 21 Agustus. Ketua PPNI Pusat Harifadillah menyatakan, tenaga kesehatan menjadi garda depan dalam mengatasi COVID-19. Karena itu, risiko terpapar COVID-19 sangat besar. Risiko tersebut juga mengintai keluarga atau orang dekat. Bagi mereka yang belum terpapar, bisa saja akhirnya menanggung waktu kerja temannya yang terpapar. Perubahan waktu kerja pasti ada, terutama di tempat yang perawatnya banyak terpapar, ujarnya. Risiko besar yang terus mengancam tenaga kesehatan itu turut diamini Ketua PBID Daeng M. Fakih. Terlebih dengan bertambahnya pasien COVID-19 saat ini. Dengan tambah banyaknya pasien, memang risiko bagi petugas kesehatan makin besar pula, ujarnya. Karena itu, Daeng menekankan pentingnya perlindungan ekstra bagi petugas kesehatan. Wakil Ketua Umum PBIDI Muhammad Adib Kumaidi menambahkan, pihaknya kini sedang menelusuri penyebab kematian para dokter. Apakah karena komorbid atau tertular langsung? Baik itu kaitannya dengan pelayanan maupun bukan. Yang jelas, sebagian besar korban justru bukan dokter yang menangani pasien COVID-19 secara langsung. Artinya, sebenarnya risiko bukan hanya yang melayani pasien COVID-19 saja, tapi seluruh pelayanan aspek kesehatan saat ini, tegasnya. Hal ini, kata dia, disebabkan banyak pasien yang OTG, orang tanpa gejala, ataupun pasien COVID-19 dengan faktor lain. Misalnya, kehamilan dengan COVID-19, kecelakaan dengan COVID-19, atau gagal ginjal dengan COVID-19. Faktor itu yang kemudian menjadi dasar bahwa semua tenaga medis dan kesehatan yang menangani pasien itu berisiko papar dokter spesialis ortopedi tersebut. Terkait penambahan pasien yang melonjak tajam beberapa hari terakhir, Adib mengaku cukup prihatin. Sebab nakes sedang berjuang mati-matian dalam perang melawan pandemi ini. sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Syahrizal Syarif menjelaskan, gugurnya para dokter dan tenaga kesehatan tidak terlepas dari beban kerja yang berlebihan. Sebagian dokter yang meninggal adalah dokter umum dan spesialis penyakit dalam. Artinya apa? Memang mereka adalah petugas terdepan dalam menangani kasus. Setiap kali ada kasus baru, yang menangani kali pertama adalah dokter-dokter tersebut.
Saya kira faktor kelelahan juga menyebabkan situasi yang kurang waspada, lanjut Syahrizal. Padahal, di Indonesia tenaga dokter begitu berharga. Sebab, rasio dokter dengan penduduk masih sangat lebar. Mereka yang seharusnya menjadi garda terakhir malah menjadi garda terdepan. Syahrizal menguraikan, 50.000 kasus pertama di Indonesia dicapai dalam 114 hari. Itu cukup lama. Namun, 50.000 kasus kedua dicapai hanya dalam 33 hari dan 50.000 ketiga dalam 23 hari. Sementara itu, 50.000 kasus keempat diprediksi tercapai pada 10-11 September atau 18 hari. Akhir Desember kita akan mencapai angka 500.000 kasus tuturnya. Dengan kasus lebih dari 174.000, sudah ada 100 dokter yang meninggal. Tidak terbayangkan berapa dokter lagi yang akan menyusul bila kasusnya sudah mencapai angka 500.000 penularan. Karena itu, pemerintah harus melakukan segala cara untuk menekan penularan COVID-19. Dan yang penting, sanksi denda diberikan kepada mereka yang tidak patuh.